Halo Sobat Acis, kembali lagi di Tanya Acis. Hari ini aku kedatangan tim dari Acis Indonesia, Kak Rizky. Halo Kak Reti. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Untuk tema kita hari ini adalah pengenalan fitur terbaru di Accurate Online. Tapi sebelum ke fitur terbaru yang ada di Accurate Online nih Kak, untuk sebenarnya apa sih Accurate Online sendiri untuk pelaku usaha yang paling cocok? Sebenarnya untuk Accurate Online itu sendiri dia aplikasi jadi ya, aplikasi yang user friendly lah. Tapi untuk segala jenis bisnis sebenarnya dia masuk untuk trading, manufaktur, kontraktor. Tapi yang paling banyak dipakai itu lebih ke trading sih. Oh, lebih ke tradingnya ya? Iya, betul. Kalau misalnya dibanding pencatatan manual dari Excel atau manual biasa gitu, apa perbandingan yang paling kerasa? Jadi kalau misalkan perbandingan dengan Excel, kalau di Accurate, jadi setiap kita input transaksi pasti selalu terbentuk jurnal otomatis. Jadi ada fitur yang memang udah connect ke chart of account ya, coba. Jadi setiap kita input real time-nya nanti dia akan menghasilkan suatu laporan keuangan itu sendiri gitu. Jadi lebih cepat lah. Jadi laporan-laporan langsung tersaji gitu. Kita bisa melihat laporan penjualan, pembelian, atau laporan keuangan neraca dan laba rugi gitu sih Reti. Berarti lebih memudahkan juga dong Kak? Betul sekali. Kalau dari Accurate Online sendiri kan rutin menghadirkan fitur baru yang tadi kita membahas ya. Menurut Kak Rizky sendiri, fitur yang paling membantu untuk perusahaan atau pelaku usaha yang pakai Accurate Online saat ini? Fitur yang membantu sebenarnya banyak sih ya kalau kita sebutin, tapi salah satunya mungkin desain cetakan ya. Jadi setiap kita input kita bisa menghasilkan desain cetakan nih teman-teman. Jadi desain cetakannya bisa kita sesuaikan hasil surat jalannya, invoice-nya seperti itu. Oh, jadi bisa menghasilkan yang nggak template dari Accurate Online-nya sendiri? Betul, betul. Kita bisa langsung jadi gitu. Jadi kita print out sebagai dokumen pembantu kita untuk keluar ke customer. Oke, kalau untuk pengusaha yang sibuk sampai bingung nih untuk urus laporan keuangannya, gimana sih kalau untuk Accurate Online bikin semua jadi efisien? Sebenarnya kalau hal demikian, karena kan basicnya kalau misalnya pengusaha yang baru, dia kan ada aktivitas operasionalnya dulu nih. Nah, kemudian baru nanti setelah dia lakukan operasional, dia baru mencatat transaksi-transaksinya. Tapi kalau dari Accurate Online, setiap dia melakukan transaksi itu sekaligus dia melakukan pembukuan, jadi otomatisasinya di sana. Kenapa demikian? Karena nanti implementator dari Acis ini dia di hari pertama biasanya dia bahas konsep outputnya mau seperti apa, agar nanti otomatisasi untuk laporan keuangannya itu dapat terbentuk seperti itu. Makanya efisiensinya itu sampai ke laporan keuangan. Setiap kita melakukan transaksi, setiap kita input, itu menghasilkan suatu historical gitu, historical transaksi yang kemudian dapat kita tarik menjadi suatu laporan. Jadi akan lebih efisiensinya itu di akhir bulan nanti dia tidak akan sibuk dengan melakukan pencatatan dari awal sekali gitu, karena daily-nya dia sudah melakukannya. Oke, jadi tinggal tarik transaksi datanya ya. Betul. Oke, kalau untuk yang fitur terbarunya nih Kak, Accurate Online ada ngeluarin fitur terbaru nggak sih Kak untuk akhir-akhir ini? Ada, fitur terbaru itu dia ada settingannya sekarang nih teman-teman. Untuk fitur wajib melampirkan dokumen. Jadi setiap kita mau save itu kita harus wajib melampirkan dokumen, salah satunya agar misalkan salah satu pengguna mungkin membutuhkan dokumentasi atas surat jalannya, baru dia bisa save, atau nanti misalkan penerimaan barang dari si vendor, di fitur penerimaan nanti dia baru save. Itu salah satu fitur paling update sih. Dan selain itu, salah satunya lagi adalah fitur impor di fitur penyusunan persediaan teman-teman. Dulu di penyusunan persediaan itu dia tidak bisa melakukan impor. Jadi setiap kita adjustment stock of none kita harus manual. Jadi kita pilih barangnya, cari barangnya, kita sesuaikan stock of none, kita kurangi atau kita tambah. Tapi update terakhir ini kita bisa impor penyesuaian persediaan. Dari mekanismenya itu kita mengerjakan di Excel, kita dapat listnya, list stock of none sedemikian rupa, nanti kita sesuaikan dengan template, baru kita impor. Nanti akan akan menyesuaikan di
akuratnya, apakah berkurang atau bertambah di stok akhirnya tersebut. Oke. Kalau dari sisi user experience-nya sendiri nih Kak, apakah accurate online ini mudah digunakan meski nggak punya background akuntansi? Iya, itu balik lagi, sebenarnya ini sangat mudah ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena kalau misalnya kita tidak punya COA atau chart of account, Akurat sudah menyediakan COA standar teman-teman. Jadi COA standarnya ini memang sedemikian rupa sudah di set. Jadi udah jurnal ketika memang misalkan penjualan, nanti otomatisnya sales seperti itu, AR. Nah, nanti stok masuk, persediaan bertambah. Jadi makanya untuk otomatisasi COA itu memang harus disetting oleh implementator yang memang memadai. Makanya di atas ini banyak sekali implementator yang harus memadai seperti itu gitu kan untuk settingan awal, karena itu krusial. Makanya untuk yang tidak punya basic accounting itu sudah di-set dari awal, jadi sudah otomatis. Oke. Buat pengusaha yang masih ragu pakai software akuntansi, apa pesan Mas dari Kak Rizky sendiri sih? Sebenarnya kalau ragu itu lebih keraguannya dari segi apa dulu nih? Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya setelah podcast ini mungkin teman-teman yang mungkin berminat bisa hubungin ke Acis nih, nanti bisa konsul ke marketingnya. Kita ragu dalam apa? Apakah masalah data disimpannya atau masalah database seperti apa? Nah, itu sebenarnya nanti akan dijawab lebih detail oleh tim marketing ini. Biasanya rata-rata kalau sudah clear dengan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang di benaknya klien ini, dia sebenarnya harusnya sih udah clear, tidak ada keraguan lagi, karena Akurat ini sudah banyak loh, maksudnya perusahaan-perusahaan besar yang kita tanganin sudah memakai Akurat sendiri. Berarti untuk accurate online ini selain juga memudahkan, jadi lebih efisien juga kan Kak? Terus kalau dari yang tadi aku dengar, ini sebenarnya nggak butuh banyak user juga. Selagi bisa terus diupdate transaksi hariannya, itu juga menjadi memudahkan aja. Betul, makanya tergantung dari kapasitas perusahaan teman-teman juga. Apakah manpowernya itu butuh banyak atau memang cukup satu orang untuk semua lini bisnis. Makanya tergantung dari teman-teman. Jadi satu user pun itu udah bisa menggunakan Accurate gitu kan. Tapi kalau misalkan level teman-temannya itu multidivisi, nanti bisa saling integrasi. Contoh, misalkan ada tim gudang melakukan input permintaan, nanti dari permintaan tim purchasing narik pesanan dan seterusnya hingga AP dan pembayaran. Jadi itu saling berhubungan. Kalau misalkan semua divisinya itu tidak ada, hanya satu orang, itu bisa dihandle satu orang. Jadi aksesnya balik lagi nanti kita bisa mengatur hak akses yang kita sesuaikan. Oke, jadi kalau yang dari tadi Kak Rizky jelaskan adalah adanya fitur terbaru di lampiran yang harus disertakan juga seperti dokumen berupa foto. Kemudian juga ada untuk list impor, adjustment terlebih dahulu. Jadi bisa di list terlebih dahulu baru diimpor. Betul itu kan Kak? Tapi untuk kedepannya nih, apakah ada fitur terbaru dari Accurate Online? Bakal ada nggak sih? Pastinya bakalan ada sih teman-teman. Jadi kenapa demikian? Karena Akurat ini dia menampung masukan-masukan untuk pengembangan ke depannya contohnya. Nah, hal-hal demikian itu terjadi karena kita sering memberikan masukan. Nih kita butuh ini. Nah, dengan rasional dan tingkat kepentingan seberapa tinggi itu kan untuk rilisnya. Jadi kenapa demikian? Itu akan terus update gitu. Jadi Akurat ini akan terus improvisasi, memperbaiki bugs-bugs mungkin nantinya, atau mungkin fitur-fitur tambahan. Contohnya yang tadi saya sebutkan itu karena kebutuhan kita nanti didengar oleh tim Akurat pusat seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu atau mau mulai pakai Accurate Online, boleh langsung hubungi ke nomor WhatsApp kita atau ke sosial media kita yang tertera nih, supaya nanti mungkin Kak Rizky juga bisa bantu kalian datang ke perusahaan kalian untuk mengajarkan kalian lebih jauh sesuai kebutuhan kalian. Buat kalian, terima kasih udah mau nonton kita sampai akhir. Buat pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin mau ada ditanyain, boleh langsung di WhatsApp-kan atau di komen, ditulis juga nggak apa-apa. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.